ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. صلى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله تعالى. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir, duduk, laksanakan salat maghrib berjamaah dan duduk fi baitin min buyutillah, di satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita di kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khair. Bagaimana engkau bisa menjadi kunci kebaikan, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah menyebutkan dua perkara cara agar kita bisa menjadi kunci kebaikan. Sekarang kita masuk perkara yang ketiga, Al-Amru Thalith, Al-Ilmu Nafi'. Perkara yang ketiga, ma'asyiral muslimin, agar kita bisa menjadi orang yang baik atau orang menjadi kunci kebaikan, yang disebutkan oleh Syekh di kitabnya ini, wa huwa al-ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Maknanya adalah bahwa ketika kita ingin menjadi orang menjadi kunci kebaikan, menjadi orang penebar kebaikan, hendaklah kita memiliki ilmu, hendaklah kita menuntut ilmu, dan hendaklah kita membangun apapun yang kita lakukan dalam agama ini dibangun di atas apa? Atas ilmu. Sekarang apa itu ilmu yang bermanfaat? Kalau disebut kalimat ilmu, para ulama mengistinbatkan kalau disebut di dalam Al-Quran atau hadis kalimat ilmu, maka ini maksud di situ ilmu apa? Ilmu syar'i. Karena kalimat ilmu dalam Al-Quran, dalam hadis kan banyak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang beriman dan orang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Apa maksud orang berilmu di situ? Ilmu apa? Ilmu syar'i. Bahkan satu-satunya doa dalam Al-Quran yang minta tambah. Minta tambah apa, Pak? Tambah harta? Tambah tinggikan jabatan? Atau bapak-bapak biasa minta tambah apa? Senyum berarti saya tahu isi pikirannya ini. Sesama laki-laki faham. Tapi tidak ada satu pun dalam Quran minta tambah kecuali tambah apa? Ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Di sinilah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bahwa ilmu ini penting. Kalau kita ingin menjadi orang menjadi pembuka kebaikan, kunci kebaikan,
maka hendaklah kita senantiasa menuntut ilmu. Maka Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi Nabi nak sebut menuntut ilmu wajib atas setiap anak muda, setiap yang masih sekolah. Tak. Tapi Nabi menyebut wajib atas setiap muslim. Artinya apa? Mau muda, mau tua, mau kaya, mau miskin, mau tinggi jabatan, mau rendah, mau masyarakat biasa, apapun diri kita, selagi kita muslim, menuntut ilmu apa? Wajib atas kita. Maka jangan bilang, saya dah tua ni, tak bisa lagi belajar. Saya dah tua, dah 70-an, 80-an, biarlah yang mudah-mudah sajalah belajar. Tak ada. Tidak ada yang namanya berhenti dari menuntut ilmu. Makanya akhir dari menuntut ilmu itu apa? Kematian. Meninggal mati kita selesai. Tapi selagi ada nyawa, ada nafas, maka tidak berhenti dari menuntut ilmu. Kan banyak orang sekarang masih muda dan malas menuntut ilmu. 40-an baru ada kajian lagi. Ngapa kita belajar lagi, dah banyak kita waktu kecil dah banyak belajar. Allah musta'an. Justru ilmu itu ma'asyiral muslimin, semakin kita pelajari, justru semakin sadar kita ternyata ilmu kita sedikit. Makanya Imam Sya'bi rahimahullah mengatakan, al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu kalau ditingkatkan, dibagi menjadi 3 tingkatan. Wa man dakhala fi shibril awwal takabbara, wa man dakhala fi shibril thani tawadha'a, wa man dakhala fi shibril thalith alima annahu la ya'lamu syai'an. Kata Imam Sya'bi rahimahullah, ilmu itu 3 tingkatannya. Siapa yang masuk di tingkatan pertama, sedikit baru ilmu ini, biasanya kata Imam Sya'bi, takabbara, biasanya orang ini sombong. Kalau ada orang sombong dengan ilmunya, menunjukkan ilmunya masih apa? Level 1 baru. Wa man dakhala fi shibri tsani, kalau semakin belajar, dia lagi belajar sampai ke level 2, kata Imam Sya'bi rahimahullah, tawadha'a, biasanya dia akan tawadhu. Siapalah saya ni, rendah hati. Baru ketiga kata Imam Sya'bi, wa man dakhala fi shibri tsalits alima annahu la ya'lamu syai'a. Kalau sudah masuk level yang ketiga, level tertinggi, disitulah dia mengatakan, dia menyadari, oh saya ini tidak tahu apa-apa rupanya. Bapak-bapak level mana? Rata-rata level-level tidak tahu apa-apa, tidak tinggi ilmu. Level apa sekarang? Level sombong, sedikit baru ilmu. Level tawadhu, level 2 baru. Kalau sudah masuk level yang paling tertinggi, semakin dia pelajari ilmu itu, maka semakin tahu dia, oh ternyata saya belum tahu apa, sedikit baru yang saya tahu. Maka oleh kerana itu ma'asyiral muslimin, ilmu itu kalau dicari nak akan sampai habis pun, meninggal pun kita nak akan selesai ilmu itu dipelajari, ilmu agama. Maka dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ma aktsara al-ilma wa ma awsa'ahu, man dhal ladhi yaqdiru an yajma'ahu, fa in kunta la budda lahu taliban faltamis ma anfa'ahu. Betapa banyak dan luasnya ilmu agama ni, banyak dan luas. Man dhal ladhi yaqdiru an yajma', siapa yang mampu menguasai semua ilmu agama ni? Tak ada. Fa in kunta la budda lahu taliban, seandainya engkau mesti menuntut ilmu, kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, faltamis ma anfa'ahu, maka carilah ilmu yang paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat itu yang kita cari. Ilmu tauhid itu menyelamatkan kita.
ilmu fikih, dengannya kita tahu ibadah kita sah atau tidak sah, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Berkata Syekh hafizahullah ta'ala, al-ilmu nafi' al-mustamaddu min kitabillahi azza wa jal wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan ilmu yang bermanfaat itu, kata Syekh hafizahullah, adalah ilmu yang terambil dari kitabullah, dari Al-Quran, dan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita ditanya apa ilmu bermanfaat, itu ilmu Al-Quran dan sunnah. Makanya kata Ibn Qayyim rahimahullah, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabatu wa laysa bitamwih, mal ilmu nasbuka lil khilafi syafahatan baina ar-rasul wa baina ra'yi faqih. Ilmu itu kata Ibn Qayyim rahimahullah, qala Allah wa qala Rasul. Yang namanya ilmu itu ya perkataan Allah, perkataan Rasul. Maka kalau ada kajian namanya kajian ilmu, berarti kajian di dalamnya apa? Ada isinya ayat Quran dan ada di dalamnya hadis Nabi. Tapi kalau ada kajian ilmiah, isinya cerita, isinya ngobrol. Kajian apa namanya itu? Ya, kajian la ilmiah. Karena kajian ilmu pasti kajian isinya apa? Al-Quran dan sunnah. Karena yang namanya ilmu, kata para ulama, al-mustamad minal kitabi wa sunnah. Yang namanya ilmu itu pasti yang terambil dari Al-Quran dan sunnah. Al-ilmu asasun la budda minhu liyakuna al-abdu miftahan lil khair. Ilmu itu laksana asas, laksana pondasi. Jadi kalau kita pengen menjadi kunci kebaikan, pondasi di antara perlu kita persiapkan adalah apa? Ilmu. Maka kata Syekh di sini, al-ilmu asas. Ilmu itu laksana apa? Pondasi, dasar. Kalau dasar tidak kuat, maka bagaimana dia akan memberikan pengaruh kepada orang lain. Makanya kalau kita pengen jadi orang baik atau mempengaruhi orang bisa menjadi orang baik, dasar utamanya adalah apa? Salah satu adalah ilmu. Bahwa kita beramal, kita berbicara dibangun di atas ilmu, di atas Al-Quran dan Sunnah. Wa man lam yakun indahu ilmun nafi'un kaifa yumayyizu baina mafatihil khairi wa mafatihil syarri. Kemudian saya melanjutkan, dan barang siapa yang dia tidak memiliki ilmu yang bermanfaat. Tadi kita sebutkan apa ilmu bermanfaat, itu ilmu yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang tidak memiliki ini, kaifa yumayyizu, bagaimana dia bisa membedakan baina mafatihil khairi wa mafatihil syarri, bagaimana dia bisa membedakan mana kunci kebaikan dan mana kunci keburukan. Dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dipandangnya semuanya baik saja. Banyak orang hari ini kan berpandang seperti itu. Oh, itu kan baca Quran kok, itu kan bersolawat, baik itu. Tapi harus lihat, dengan ilmu lah kita menimbang, ini baik, ini kurang tepat dan seterusnya. Kaifa yumayyizu bainal haqqi wal batil. Kalau dia tidak punya ilmu, kata Syekh, bagaimana dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil? Karena bisa jadi ma'asyiral muslimin, yang batil bisa terlihat hak, bisa terlihat benar, dan yang benar bisa terlihat apa? Batil. Bisa terlihat batil. Apalagi kadang kita punya adat, punya tradisi di masyarakat kita. Bisa jadi perbuatan di sebuah masyarakat, tindakan kita di sebuah masyarakat, dianggap oleh orang itu kebatilan, tapi ternyata itu kebenaran.
Makanya kebenaran itu disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu apa? Ma wafaqal haqq wa in kunta ma wafaqal kitab wa sunnah wa in kunta wahdaka. Yang namanya orang benar itu adalah yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, meskipun engkau seorang diri. Misalnya di masyarakat ya, kalau ada ipar misalnya, ya, kita punya istri, datang abang kita laki-laki ke rumah, kita tidak ada di rumah. Kemudian istri kita sendiri di rumah. Datang bertamu abang kita tidak di rumah, diketuk pintu, mana si fulan? Sedang di luar dia bang. Kalau di dalam agama dibawa masuk ke dalam rumah, dibawa. Sekarang kalau tidak dibawa masuk, disuruh iparnya tinggal tunggu di luar saja. Apa pandangan orang? Apa pandangan orang Pak? Di masyarakat apa pandangan kira? Parah istri si fulan tu. Ya. Abang iparnya datang disuruh di luar nunggu. Ya. Tak dihargai. Dipandang oleh orang batil. Tapi itulah yang apa? Benar. Maka kata Nabi, alhamu maut. Ipar tu apa? Maut. Maka jemaah surah muslimin, dengan apa kita bisa membedakan, oh tindakan orang ini benar, oh tindakan orang ini batil? Dengan apa tadi? Dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, kita akan salahkan, oh perempuan tidak benar ini. Masa iparnya datang ke rumah tidak dibawa masuk ke dalam, tidak dilayani di dalam rumah, disuruh tunggu di luar, ya? Kalau kita tidak punya ilmu, kita katakan ini batil. Tapi sesungguhnya itulah yang hak, dan yang batil justru memasukkan ipar itu ke dalam rumah, berdua istri itu dengan ipar, dan inilah yang disebut oleh Nabi dengan maut. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, inilah butuhnya kita ilmu. Yumayyizu bainal haqqi wal batil. Dengan ilmu itu kata Syekh, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian saya melanjutkan. Kaifa yumayyizu bainas sunnati wal bid'ah. Dengan ilmu, bagaimana orang kalau dia tidak berilmu, bagaimana dia bisa membedakan ini sunnah, ini bid'ah. Sama-sama baca Quran, sama-sama bersolawat, tapi bisa jadi yang ini sunnah, yang ini apa? Bid'ah. Dengan apa kita bedakan? Ilmu. Makanya perlu ilmu itu. Ya. Jangan niat saja, semangat saja. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu disebutkan ketika dia melihat orang, ya, nanti kita akan sampai di asar cerita itu di dalam pembahasan ini juga. Melihat orang kabbiru mi'ah di masjid, takbir kalian 100 kali, tasbih kalian 100 kali. Ya. Dia lihat orang ini melakukan tasbih, melakukan takbir, tapi diingatkan oleh dia. Diingatkan. Dia bilang, ya, jangan lakukan itu. Ni baju Nabi masih ada, kuburan Nabi masih basah. Kalian melakukan sesuatu tidak pernah lakukan oleh Nabi. Apa jawab mereka? Nahnu nuridul khair. Kami ingin kebaikan Ibn Mas'ud. Kami ini kan bertakbir, kami ini bertasbih. Yang kami inginkan dengan ini apa? Kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kam min muridin lil khairi lam yusib. Betapa banyak orang pengen kebaikan tapi tidak benar. Jadi keinginan saja tidak cukup, harus butuh apa? Ilmu. Keinginan saya, semangat saja tidak cukup, harus butuh ilmu. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dengan ilmu lah kita bisa membedakan bainas sunnati wal bid'ah. Antara ini sunnah, ini apa? Bid'ah. Kemudian saya melanjutkan lagi, kaifa yumayyizu bainal huda wal dhalal. Kalau seorang hamba itu tidak punya ilmu, bagaimana dia bisa membedakan ini petunjuk, ini kesesatan? Dengan apa dia bisa membedakan?
dengan ilmu. Ya, makanya ma'asyiral muslimin, para ulama menyebutkan fitnah itu ada dua. Ada namanya fitnah syahwat, yang kedua ada namanya fitnah apa? Syubhat. Fitnah syahwat, ada fitnah syahwat hawa nafsu, ke harta, bawaannya pengen curi, korupsi, atau fitnah apa tuh? Syahwat. Ke wanita, ya zina, selingkuh semisalnya, syahwat. Bagaimana cara kita membentengi diri kita dari fitnah syahwat? Dengan iman, dengan perbanyak ketaatan, perbanyak salat, perbanyak zikir, perbanyak puasa. Maka dengan ketaatan tersebut mudah-mudahan bisa mencegah dari fitnah apa? Syahwat. Tapi fitnah yang kedua, ini dia, fitnah syubhat. Dibuatnya kita ragu, nak tahu mana yang benar, mana yang batil, ya, mana yang huda, mana petunjuk, mana kesesatan. Dengan apa kita bisa mengetahui itu? Fitnah syubhat dengan ilmu. Ya, mungkin kita alhamdulillah iman, ibadah rajin, mungkin fitnah syahwat terhindarlah kita. Nak mau mencuri, nak mau jatuh pada zina dan semisalnya, terhindar dari itu. Tapi kadang-kala karena syubhat jatuh kadang kita di situ. Makanya kalau masyarakat muslimin, di antara Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan, mengisyaratkan apa? Fitnah syubhat asyaddu min fitnati asyahawat. Bahwa fitnah syubhat itu bisa jadi lebih berbahaya dari fitnah apa? Syahwat. Kenapa? Karena orang yang terkena fitnah syahwat, dia sadar kalau dia berbuat salah. Ya, ketika ditanya, kamu kok curi? Ya, saya tahu curi itu salah, saya tahu korupsi itu salah, saya tahu minum khamar itu salah, tapi saya tidak tahan. Saya tahu perbuatan ini zina salah, haram, saya tahu. Makanya orang seperti ini sadar dia berbuat salah. Orang terkena fitnah syubhat, syahwat, maka berpotensi untuk taubatnya besar, cepat. Tapi orang terkena fitnah syubhat, dia melakukan perbuatan itu dalam kondisi apa? Dia mengetahui dirinya sedang tidak salah. Ya, saya sedang ibadah, saya sedang melakukan ketaatan, apa pula salah-salah mungkin. Ya, inilah fitnah apa? Syubhat. Makanya fitnah syubhat itu kuncinya dengan ilmu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang disebutkan oleh Syekh, bahwa orang yang menuntut ilmu, maka dengan itulah dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Kemudian saya melanjutkan, kaifa yattaqi batilan wa huwa la ilma lahu. Bagaimana dia bisa menghindari kebatilan sedangkan dia tidak ada ilmu tentang itu. Ya, kita lah ni tidak tahu tentang bangunan. Ya, tentu kalau ada orang ahli bangunan bilang ini bagus, ini apa, ya iya aja kita. Kenapa? Karena kita tidak punya apa? Ilmu. Dalam dunia, dalam kedokteran misalnya, ada orang tahu masalah kedokteran sedangkan kita tidak tahu. Ya, bisa kita menghindari kalau ternyata yang disampaikannya benar atau tidak, kita tidak tahu. Ngikut-ngikut aja kita, karena kita tidak tahu. Apalagi dalam masalah agama. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hendaklah kita menuntut ilmu ini supaya kita bisa mengetahui mana yang batil, mana yang tidak. Wa qad qila qadiman, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Dan sungguh dikatakan di zaman dulu ada ungkapan begini, bagaimana orang bisa menghindari sesuatu yang dia tidak tahu apa yang dia hindari. Dia tidak tahu, dia tidak ngerti bagaimana dia bisa menghindari sesuatu itu sedangkan dia sendiri tidak tahu dan tidak paham. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, inilah pentingnya ilmu.
Kemudian saya melanjutkan. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla, "Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi kita Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "Hazihi sabili," inilah jalanku. Apa jalan Nabi? Ad'u ila Allah, aku berdakwah mengajak kepada Allah ala basiratin, dan mengajaknya di atas apa? Di atas basirah. Wal basiratu hiyal ilmun nafi', yang dimaksud dengan basirah yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Coba lihat ayat ini. Ayat ini kata para ulama mengisyaratkan kepada kita dua hal. Pertama, Nabi menyebutkan ad'u ilallah, aku berdakwah mengajak kepada Allah. Ini mengisyaratkan bahawa dakwah itu harus ikhlas. Mengajaknya kepada apa? Kepada Allah. Karena ada orang berdakwah mengajak mungkin kepada kelompok, kepada komunitas, kepada geng, kepada kelompok tertentu. Kan tetapi di sini Nabi menyebutkan, Allah memerintahkan ad'u ilallah, saya tu mengajak ke siapa? Allah. Mengisyaratkan bahawa dakwah yang kita lakukan hendaklah ikhlas untuk Allah. Yang kedua apa? Ala basirah. Dakwah itu tidak cukup hanya keinginan ikhlas untuk Allah, tapi hendaklah yang kedua apa? Dakwah yang kita lakukan itu ala basirah, yaitu dibangun di atas apa? Di atas ilmu. Tak bisa sembarang bicara kita, ya. Tak bisa sembarang ngajak orang tapi mengajak tanpa ilmu. Dan tentu itu, seandainya pun orang itu tertarik tapi bingung dia, kemana lagi setelah ini, apa yang harus kita lakukan? Karena dakwah itu perlu ilmu. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ketika seorang berdakwah itu mesti mempersiapkan tiga hal. Pertama, al-ilmu qabla dakwah. Yang kedua, ar-rifqu fi asna'i dakwah. Yang ketiga, as-sabru ba'da dakwah. Yang pertama, seorang yang berdakwah itu hendaklah mempersiapkan pertama ilmu, dan ini sebelum apa? Berdakwah. Sebelum kita mengajak, kita harus berilmu dulu. Yang kedua, ar-rifqu, lembut fi asna'i dakwah, ketika menyampaikan dakwah itu berdakwah dengan apa? Kelembutan. Dan yang ketiga, as-sabru, sabar setelah berdakwah. Karena bisa jadi setelah dakwah itu kita akan dapat caci maki, mungkin setelah itu kita tidak diterima, tapi sabar, ulang lagi. Makanya orang berdakwah itu mesti mempersiapkan tiga ini: ilmu, kelembutan, dan kesabaran. Dan ini penting dalam berdakwah. Karena ada orang berdakwah hilang salah satu dari tiga ini, maka sulit untuk berhasil dakwahnya. Ilmunya ada, tapi pas menyampaikannya kasar, menyampaikannya tidak pakai adab yang baik, tidak mau orang terima. Ya, ini ilmu nih, Quran nih, sunnah nih, tapi pakai caci maki, pakai merendahkan orang, tidak mau orang. Ya, kamu nih begini, perbuatan salah, neraka kamu nih, yang benar tuh begini. Kalau cara seperti itu kita berdakwah, sulit dakwah kita diterima. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam berdakwah itu harus ada apa? Kelembutan, lembut. Kita misalnya mukul orang, ya, pukul langsung keras, kemungkinan besar kita dapat balasan dipukul lagi. Tapi kalau kita pengen mukul orang, tapi kita mukulnya, ganteng juga kamu, tapi mukul masuk juga, tapi pelan-pelan. Ya, orang tuh menganggap pukulan kita tuh sebagai candaan, padahal pukul masuk juga. Ya, kamu nih ya, semakin gagah aja nih, tapi kita mukul nih. Orang kata senyum-senyum jadi pukul itu.
Begitulah dakwah. Kalau kita langsung hajar, wow, dia akan tolak. Tapi kalau kita, Masya Allah, kamu ni, ya, dia akan mulai begitu. Dia akan senyum, oh, iya juga, mulai dia terima. Maka oleh karena itu masalah muslimin, makanya kata orang kalau bilang, ya, emas pun kita kasih ke orang tapi kita lempar ke mukanya. Ya, kalau orang punya harga diri ya, tak mau terima. Tapi kecuali kalau dia susah, yang bila muka jatuh harga diri gitu ya. Begitulah masalah muslimin dalam berdakwah, kelembutan. Dan yang ketiga, kesabaran. Faman lam yakun indahu ilmun nafi' kaifa yumayyizu baina haqqin wa batil wa hudan wa dhalal. Dan saya melanjutkan mengulang apa yang disebutkan di awal tadi. Itu maka barang siapa yang dia tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, bagaimana dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang petunjuk dan mana yang kesesatan. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah orang yang berjalan sambil terkelungkup wajahnya, mukanya, itu lebih mendapatkan petunjuk atau di atas kebenaran dibandingkan orang yang tegak di atas jalan yang lurus? Sama tak orang yang jalan sambil mukanya ke tanah dengan orang berjalan tegak? Tentu tidak sama. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui bahwasan yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu adalah kebenaran? Apa artinya? Apakah orang yang berilmu kaman huwa a'ma, sama seperti orang yang buta dari kebenaran? Tentu tidak sama. Innama yatadhakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang berpikir, yang memperhatikan itu hanya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ulul albab. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sama orang yang berilmu, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ya, 3 ayat ini semuanya mengisyaratkan kepada kita bahawa tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, tidak tepat kalau kita mengatakan Islam ni, kalau kita ditanya nih Pak, Islam ni agama persamaan atau agama keadilan? Yang tepatnya apa? Agama persamaan, dinul musawa, atau agama keadilan, dinu adlin? Agama kita ni agama apa? Lebih tepat Islam disebut agama keadilan. Kurang tepat kalau kita menyebut agama apa? Persamaan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kenapa? Karena kalau kita baca Al-Quran dan hadis, banyak menafikan, meniadakan apa? Persamaan. Orang berilmu dengan orang tidak berilmu dalam Islam sama? Tidak sama. Laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan dalam Islam sama? Tidak sama. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Warisan laki-laki perempuan sama? Anak laki-laki anak perempuan sama dalam Islam? Tak sama. Lizzakari mislu hadzal unsayain. Banyak menafikan ketidaksamaan dalam Islam. Tapi itu adil. Ya, warisan memang tak sama anak laki-laki perempuan, tapi itu apa? Adil. Kalau laki-laki adil, perempuan ya tentu mungkin tak adil tu katanya, tak sama ya. Tapi adil. Karena adil tu tak mesti sama. Ya, kita punya anak SMA, punya anak SD. Oh, ini harus sama nih. Ya, kasih anak SMA belanja 10.000 setiap hari, yang 20.000 setiap hari. Yang anak SD kasih 20.000 juga. Kok adik SD dapat juga sama Pak? Ya, ayah harus adil. Adil tu sama. Ya gitu. Enggak. Adil tu adalah kita kasih anak yang SMA 20.000, kita kasih anak SD berapa? 10.000. Sama? Tak sama, tapi apa? Adil. Azan dulu. Kenapa? Ya.
Makanya kita lihat 3 ayat ini menafikan yang namanya apa? Persamaan. Makanya kata Syekh rahimahullah, kurang tepat kalau kita mengatakan Islam itu agama apa? Persamaan. Tapi yang tepat adalah kita mengatakan Islam itu agama keadilan. Adil itu i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu, memberikan setiap yang berhak sesuai dengan haknya, menempatkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kemudian saya melanjutkan, faman arada li nafsihi ay yakuna miftahan lil khair alaihi ay yahrisa 'ala al-ilmi an-nafi' wa ya'tani bihi inayatan daqiqah. Maka barang siapa yang menginginkan untuk dirinya menjadi kunci kebaikan, hendaklah dia bersemangat untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Wa ya'tani bi inayatan daqiqah, dan memperhatikan ilmu bermanfaat dengan perhatian yang sangat terperinci. Betul-betul dia perhatikan. Makanya setiap hari, meskipun hadis yang sebagai ulama katakan dhaif, ya, Nabi SAW kata Ummu Salamah setiap pagi sudah subuh berdoa meminta 3. Apa yang 3 itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Setiap pagi itu Nabi baca doa itu. Dan itu diajarkan pada kita bahwa Nabi minta, ya Allah, aku meminta kepadamu, pertama apa? Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan yang ketiga apa? Amalan terima. Lihat, minta ilmu. Kata para ulama, kenapa Nabi minta ilmu sebelum rezeki, sebelum amal? Karena kalau dia berilmu, dengan itu dia bisa tahu ini rezeki baik, halal atau tidak. Karena kalau dia tidak punya ilmu, semua dimakannya. Sedangkan rezeki yang baik itu kita tahunya dengan apa? Ilmu. Kenapa dia minta ilmu? Dengan ilmu itulah amalnya bisa tahu dia sah atau tidak sah, sehingga dia bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya ilmu. Ilmu, rezeki dan amal. Wallahu taala alam. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah walaupun di dalam sendirian. Bertakwalah kepada Allah sampai kita meninggal. Bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan seluruh yang diperintah dan menjauhi seluruh yang dilarang. Demi Allah, tidak pernah ada kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan, keberuntungan kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tattaqullah yaj'al lakum furqana." Jika kalian bertakwa kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala langsung akan menjadikan bagi kalian furqana, pembeda antara yang hak dan yang batil, sehingga menjadi orang yang beruntung. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya melanjutkan, waqad jaa fi haditsin rawahu al-Baihaqi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan telah datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi bersabda, "Man ghada yatlubu ilman yata'allamuhu fataha Allahu lahu bihi baban ilal jannah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang berangkat di pagi hari mencari ilmu, dia pelajari ilmu tersebut, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fatahallahu lahu bihi baban ilal jannah. Dengan ilmu yang dia cari, yang ilmu yang dia tuntut tersebut, Allah akan bukakan baginya pintu surga. Lihatlah ma'asyiral muslimin, bahwa ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan kita ke mana? Ke surga. Wa isnaduhu dhaif, meskipun hadis ini sanadnya dhaif, lakin yaghni anhu ma sah 'an Nabi SAW. Kan tetapi ada hadis yang sahih yang mencukupkan makna dari hadis ini. Min hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu wa ghairihi annahu alaihi salatu wassalam qala. Dari hadis Abu Darda dan yang lainnya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang berjalan di jalan itu dia mencari ilmu, jadi hidupnya untuk mencari ilmu, jalan yang dia ambillah jalan ilmu, setiap hari dia menuntut ilmu. Apa kata Nabi? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang tersebut Allah akan mudahkan baginya dengan jalan ilmu tersebut jalan menuju surga. Maka kata para ulama bahwa pintu surga itu salah satunya ada pintu apa? Ilmu. Karena pintu surga itu ada pintu puasa, namanya apa pintu puasa? Ar-Rayyan, ya. Ada pintu solat dan ada juga pintu apa? Ilmu. Makanya kalau kita pengen masuk surga, kadang solat malas,
solat yang wajib-wajib aja kadang, puasa kadang yang wajib-wajib aja. Ambil jalan yang lain. Salah satunya jalan ilmu. Semangat kita menuntut ilmu. Makanya hadis yang kita sebutkan tadi, ketika Nabi SAW membaca doa minta 3 setiap pagi itu, di antara para ulama menjelaskan apa? Menunjukkan bahawa setiap hari hendaknya seorang muslim, seorang mukmin mengusahakan 3 ini dalam kehidupannya. Jadi tujuan kita setiap hari itu 3 ini. Pertama, harus cari ilmu setiap hari. Yang kedua, rezeki kerja kita. Yang ketiga apa? Beramal. Kita dari 3 ini yang paling banyak apa biasanya? Kerjanya yang banyak. Ilmu sekali seminggu kadang. Ilmu tak sekali berapa hari. Nabi membaca ini tiap hari. Kata para ulama, maknanya adalah setiap hari harus tambah 3 ini. Harus kita usahakan 3 ini. Kita harus ada tambah ilmu. Rezeki dah jelas, kita berusaha kerja. Jangan malas-malasan. Dan yang ketiga, amalkan, beramal, solat kita, beribadah. Jangan sampai kita dari 3 ini 1 yang kita lakukan cuma, atau 2 saja. Maka dikatakan sebagai ulama, orang yang tidak bertambah ilmu dalam 1 hari, artinya jika ada suatu hari, ma min yaumin falam yazid fihi ilma fala burika li fi zalikal yaum. Kata ulama tersebut, jika ada suatu hari yang hari tersebut tidak ada bertambah ilmu, maka menunjukkan hari itu saya tidak diberkahi oleh Allah. Nah, coba lihat Pak, kadang kalau ada suatu hari bapak ibu tidak ada bertambah ilmu, itu salah satu tanda hari kita tidak apa? Diberkahi. Ustaz kan tidak tiap hari ada kajian. Ilmu itu dengan kajian aja. Ada kita radio, ada kita buku, ada kita bertanya-tanya ke orang. Yang jelas ada bertambah apa? Ilmu. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat, terutama untuk yang berbicara dan kita semua yang mendengarkan. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa na'am ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini.